Instagram akun Adistirifki ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar seorang anak luluh hatinya untuk bisa memaafkan kesalahan orang tuanya? Meskipun dalam hal ini orang tua juga salah dan sama-sama tidak mau saling bicara. Baik, saya kira di sini ada 3 hal yang kita pisahkan dulu, baru kemudian puzzle-nya dari 3 ini kita satukan kembali ya. Yang pertama, saya ingin mencoba untuk sharing tentang relasi antara orang tua dan anak dan orang tua. Kita tempatkan dulu posisi kita di mana. Jika yang mendengar ini orang tuanya, maka tempatkan sebagai orang tua. Jika saat yang bersamaan anaknya juga mendengar, maka tempatkan sebagai anak. Jika kita tidak termasuk dalam bagian pertanyaan ini, maka bawa ke dalam diri kita masing-masing sehingga semua mendapatkan pencerahan yang serupa, termasuk dari kami pribadi. Relasi antara orang tua dengan anak bukan sekedar relasi kekeluargaan yang diberikan perhatian tinggi dalam Al-Quran, tapi juga memberikan pesan yang sangat kuat bahwa semua bagian anggota keluarga itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah langsung, titipan langsung dari Allah untuk saling menjaga, untuk saling menguatkan, kan? Untuk saling memberikan motivasi sehingga semua mendapatkan kebahagiaan yang serupa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah beragam ayat dalam Al-Quran meminta semua bagian dari unsur keluarga saling menguatkan, bahkan saling menjaga diri dari perilaku yang menyimpang, sehingga dengan itu semua bisa terancam oleh dahsyatnya hukuman akhirat berupa neraka, kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, gitu kan? Hai semua orang yang beriman, ini konteksnya kan keluarga, hai keluarga-keluarga yang beriman, gitu kan? Hati-hati, ini kan Quran surat 66 ya, ayat yang ke-6. Hai para keluarga yang beriman, artinya ayah, anak, kerabat-kerabatnya, jaga diri dan keluarga kalian. Ya, jaga diri dan keluarga, artinya kata keluarga dilekatkan pada setiap personalnya untuk saling mengikat, jadi bukan cuma dirinya saja. Ayah menjaga diri plus perhatikan keluarganya. Demikian istri menjaga plus perhatikan keluarganya. Anak juga demikian. Karena ada kalanya anak mendapatkan hidayah lebih kuat terlebih dahulu. Hidayah itu bagi orang beriman tambahan keimanan untuk senang ibadah. Boleh jadi anak yang rajin ibadah, orang tuanya masih standar atau belum, misalnya belum maksimal. Lewat anak kemudian bagaimana mensupport ke atasnya. Tapi memposisikan itu pertama adalah sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik dulu kepada orang tua, karena di sini konteksnya orang tua yang bertanya. Posisikan anak itu amanah Allah, titipan Allah. Ya. Saya ingin ambil sedikit ilustrasi sederhana. Walaysa kamitslihi syai', dan gak ada yang sama dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, ini untuk menajamkan logika kita supaya jernih dalam berpikir. Saya datang kepada Anda, saya titipkan handphone saya misal. Lalu saya katakan, insya Allah dalam 2 hari atau kapan nanti saya kembali, saya ambil ya kan? Oke, kemudian ketika satu saat saya ambil handphone itu dan saya terima handphone itu dalam keadaan cacat, ya, keypadnya ada yang hilang, kemudian juga screennya rusak, ya, beberapa bagian bukan cuma tidak terawat, tapi juga menunjukkan kesan yang tidak positif. Lalu saya akan mengambilnya dalam keadaan itu, ya kan? Menurut Anda, bagaimana kondisi ketika Anda berikan barang itu, ya, dan akan diserahkan kepada saya? Dan bagaimana ketika saya menerima itu? Ya, ini baru dalam konteks kemanusiaan kita. Maka sekarang Allah menitipkan amanah. Dan walaysa kamitslihi syai'. Ya, Allah titipkan anak kepada Anda atau kepada saya, kita semua. Dan bagian keluarga itu semua amanah. Ya, maka tugas kita sebagai orang tua apa yang harus dilakukan? Memastikan ketika amanah itu kembali kepada Allah. Imma kita yang duluan dimintai pertanggungjawaban, atau anak itu kembali, atau bersama-sama kemudian dalam suasana hisab. Dan itu akan ditanya. Ya, Allah titipkan kepada Anda, kepada saya, kepada kita, bukan kepada yang lain. Dan dengan keunikan masing-masing. Allah titipkan itu. Untuk apa? Untuk diberikan pembekalan, dididik. Karena itu kurikulumnya di Quran jelas. Petunjuknya dalam hadis detailnya juga jelas. Begini dari mulai kehamilan, begini dari mulai saat dilahirkan, begini saat tumbuh, ini yang dilakukan, yang dijauhi, yang didekatkan. Kita cuma diminta ikhtiar. Hasilnya Allah yang mengarahkan. Ikhtiar aja, nanti Allah yang mengarahkan. Ya, dan kadang-kadang kesolehan orang tua itu memberikan kesan jauh nanti kepada anak untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisahnya banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan sampai orang tuanya wafat pun anak masih terjaga. Itu kan yang di kisahnya surat Al-Kahf itu. Ya, dari 4 kisah viral, salah satunya adalah tentang kisah anak yatim itu kan. Ya, yang kemudian disinggahi oleh Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Ya, disinggahi yang kemudian terjaga itu karena kesolehan kedua orang tuanya. Ya, jadi
Ketika orang tua memosisikan anak itu sebagai amanah dan dia maksimalkan ikhtiar, bukan hasil ya, Anda tidak dituntut menentukan hasil, tapi dituntut untuk menikmati ikhtiar dari amanah yang Allah berikan. Nanti hasilnya Allah akan berikan sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Ya, nah rasakan itu. Jadi ini yang menjadikan kita support penuh terhadap anak. Berikan rasa kasih sayang yang mendalam karena ibadah kepada Allah. Carikan kemudian pendidikan yang Allah ridhai, bukan cuma pintar dunia. Jadi saat pulang ini dia nggak kenal Allah, bahaya juga. Ya, ini kan titipan Allah. Jadi kenalkan dia dengan Allah, kenalkan dengan yang menitipkannya kepada Anda, dengan rawat dengan baik, sekolahkan di tempat yang dia mengenal Allah, yang bahkan nanti berkahnya kepada Anda bisa menyolatkan Anda, merawat Anda lagi dengan baik, gitu kan, untuk kedepannya. Sehingga saat pulang jadi kebanggaan. Dan tidak sedikit di Quran diungkap bagaimana seorang anak itu ketika dirawat dengan baik, ketika diperhatikan, didekatkan dengan Allah, di akhiratnya diviralkan oleh Allah untuk memuliakan orang tua yang telah merawatnya. Ini satu. Contoh Quran surah ke-23 misalnya, atau kita ambil surah 13 dulu. Surah 13 ya, Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Ya, saya tadinya ingin memulai dari 23 ini perhatian orang tuanya. Quran surah Al-Mu'minun itu kan dari ayat ke-9 setelah surga Firdaus itu ke bawahnya kan menyiapkan dari janin kan. Ayat 11, 12, 13 nanti pindah ke surah sebelumnya, surah 22 ayat yang kelima itu kan proses dalam kandungan. Ya setelah kelahiran. Tapi saya mau lompat langsung ke Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ketika orang tua dari kandungan merawat terus, berikan ASI sampai dididik sampai bagus, sampai dekat dengan Allah, Allah berikan kabar gembira. Ya, Allah sampaikan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah nanti akan ada orang tua yang diapresiasi lewat anaknya. Ya, jadi begitu anaknya akan masuk surga, lewat surga Aden, diminta dia menggandeng bapak ibunya dulu. Bapak ibunya yang soleh. Man salaha min abaihim. Itu tempat pertama ayah ibunya yang soleh. Minta digandeng tuh. Gandeng nih bapak ibumu nih, ajak ke surga dengan keluarga besar. Terus malaikat diperintahkan di setiap pintu surga untuk berbaris, menyambut keluarga besar ini. Ya, dan diucapkan selamat. Karena apa? Sabar saling memberikan motivasi kebaikan, merawat. Ya, nggak lihat hasil, dia berikhtiar aja jalani begitu. Nggak apa-apa, ikhtiar. Kadang oleh Allah berikan dinamika yang kompleks. Oh, kayaknya kok ini susah. Jangan dibandingkan dengan anak orang. Lihat anak sendiri, Allah titipkan pada kita. Lihat. Nah, nanti kompleksitasnya itu ya peluang bagi orang tua beramal saleh. Kadang-kadang kita pengen begini, tapi melihatnya tidak ideal. Bukankah di situ ada kesabaran? Ya. Kita bukan hanya syukur kan saat menerima anugerah itu kita syukur, senang, sampai akikah, sampai bagi-bagi, sampai minta doa kan, dan sebagainya itu syukurnya kan. Sabarnya itu saat merawatnya. Kan hidup ini kalau nggak syukur cuma sabar. Dua kan konsepnya, syukur, sabar, dan senilai dua-duanya. Masuk surga itu kalimat pertamanya sabar. Ya, jadi orang tua sabar merawat anak, ikhtiar jalanin, proses jalanin. Hasilnya nanti serahkan kepada Allah. Tawakal. Ya, tawakal kepada Allah. Jadi jalani itu. Kalimat pertama dari malaikat ucapan selamatnya, salamun alaikum bima sabartum. Karena Anda sabar saat di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Dari hasil ini silahkan panen kenikmatan yang bisa Anda dapatkan di surga. Yang belum pernah dilihat sebelumnya, didengar sama seperti itu gitu kan, ataupun terlamunkan. Nah, ini gambaran yang sangat indah. Bahkan yang paling menarik, nanti Allah berikan pendahuluan apresiasi keberkahannya saat di dunia. Ya kadang-kadang nggak tunggu wafat, nggak tunggu sampai surga untuk memberikan pendahuluan, bukan nikmat sesungguhnya. Apa itu? Di dunia diberikan berkahnya. Ya, dari anak mendoakan orang tua, anak berbakti pada orang tua, ya, anak ingin bagaimana membahagiakan, memuliakan, dan menempatkan orang tua secara terhormat. Dibalik tuh, dari doanya aja udah diikutkan orang tua. Seperti di Quran surah 46 itu. Ya, Al-Ahqaf ayat ke-15 ketika dibimbing oleh Allah kan itu dimulai dengan ibu yang melahirkan kan, orang tua dulu, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan, kan Allah wasiatkan berbakti setiap anak pada kedua orang tuanya. Terus dari ibu tuh, ibu mengandungnya dengan luar biasa kan, kemudian melahirkan dia demikian, kemudian mengandung dan sampai menyapinya 2 tahun sampai dia berumur 40 tahun, terus dibimbing tuh. Ya, dia dibimbing doanya aja udah diikutkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya tuh. Orang tua diikutkan di situ. Ya, dan contoh besarnya kan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mencapai kesuksesan yang tertinggi sangat luar biasa dengan kerajaan yang sangat besar itu, doanya itu. Ya, Rabbi auzi'ni itu an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Orang tua ikut. Jadi orang tua itu kalau benar-benar menjadikan anak sebagai amanah,
dari Allah, diposisikan, dirawat dengan baik, dengan benar, Allah langsung akan membimbing. Gitu. Nah sekarang koreksi diri dulu. Benar nggak memosisikan orang tua itu sebagai anak itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Diberikan bekal apa kepada anak? Sudah didekatkan kepada Allah belum? Istighfari dulu. Istighfari. Karena rumus Qurannya sederhana. Kalau dari lahir, bahkan dari kandungan disiapkan, lahir, ditempatkan seperti ikhtiar tadi, Allah yang akan memberikan kemudahan. Itu kan rumusnya di Ali Imran kan, ya, 35 itu sampai dengan 37, ya, 35 itu kan nazarnya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, jadi ayat 35 itu nazarnya menjadikan anak yang dikandung itu didekatkan kepada Allah. Ayat 36 diberikan nama, ya wa inni samaituha Maryam, kemudian berlindung kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya minta kepada Allah supaya dilindungi anak itu dalam perjalanan dia meniti kedekatan kepada Allah. Ya, lu ayat 37-nya itu kan dicarikan guru yang soleh dan tempat yang benar, Zakaria alaihissalam. Maka apa yang terjadi ketika nazar diberikan, ikhtiar didekatkan, doa dilakukan, dilindungkan kepada Allah dari berbagai hal yang mengganggu, carikan guru dan tempat yang membuat dia terdukung untuk soleh dan dekat dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Ayat 37-nya kan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Itu. Maka Allah terima ikhtiar itu. Ketika diterima, Allah yang perhatikan dan merawat dia sampai pertumbuhan perkembangannya. Apakah ini hanya berlaku untuk Maryam? Tidak. Ya, buktinya apa? Yang di kisah viral, kisah anak yatim kan, yang di surat Al-Kahf juga kita lihat bagaimana orang tuanya telah meninggal tapi dirawat itu anak-anak yatimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta peninggalan, didatangkan orang lain untuk bisa membangunkan rumahnya kembali gitu dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu spirit yang kita keluarkan dalam kekinian. Jadi ketika anak ditempatkan sebagai amanah Allah, disiapkan dengan baik ilmunya, hartanya, cukupkan, imannya kuatkan, Allah yang kemudian akan memperhatikan, merawat pertumbuhan, perkembangan, dan memberikan hasil terakhir untuk maslahat dalam kehidupan kita. Ya demikian kalau kita tarik sebagai anak. Ya, ada orang tua, relasinya apa? Relasi hormat, ya, relasi adab, relasi akhlak, relasi birrul walidain. Jadi Islam tuh lengkap sekali, Masya Allah. Ya, apa sih yang kurang jelas di Islam itu gitu? Ini benar-benar dinil haq, ya, yang mengatur semua tata kelola kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Bangun tidur aja udah ada bimbingannya. Jadi keluarga tuh bab keluarganya lengkap sekali. Ya, dari mulai kandungan, lahir, terus statusnya apa nih? Apakah anak, apa cucu, ya, apa suami, istri, kakek, nenek, ayah, ibu, ada babnya sendiri. Ya, dari anak ke orang tua, birrul walidain, dan babnya lengkap sekali. Bagaimana memosisikan ayah ibu sebagai titipan? Disentuh hati kita ini yang telah mengandungmu, merawatmu, ayahmu yang penuh dengan keringat, memperhatikan engkau, menyayangi engkau. Ya, dan ulama tuh banyak kitab yang sudah dituliskan. Jadi disentuh kolbu kita dulu untuk merasakan. Ya, setelah kita merasakan semua itu, kita ingat nostalgia waktu kecil, ya kan? Nah, kadang-kadang dititipkan kesan oleh Allah lewat anak-anak tuh, yang kalau sudah berumah tangga terasa nih, oh anak pertama kesannya, anak kedua kesannya begini, dan itu pasti tuh ada karakter-karakter masa kecil yang diakumulasikan pada anak-anak itu untuk mengingat kembali kita tentang masa lalu, yang dengan itu terdorong kita, termotivasi untuk meningkatkan bakti pada orang tua. Ya, lama-lama diam kita merenung, mengalir air mata, ingat masa lalu kan, saya begini gitu, orang tua saya begini dulu merawat saya gitu. Kemudian kita merenung sedikit, kita ingat setelah itu apa yang kita lakukan, berusaha untuk memperbaiki diri, ya kan? Setelah itu apa yang kita kerjakan, berusaha untuk mengabdi dengan baik kepada Allah, dengan memuliakan orang tua. Kalau dia masih hidup, sedapat mungkin kita muliakan, ya kan? Kalau kemudian sudah wafat, bagaimana kita beramal soleh sehingga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua atau satu di antara keduanya. Itu semua itu indah sekali. Nah, posisikan relasi itu dulu. Relasi itu dulu. Jadi kalau sudah mengerti bahwa ini adalah amanah, titipan, ya kemudian masuk bagian terakhir, tidak harus saling gengsi untuk menahan. Walaupun memang ada waktunya, tapi tetap harus ada yang memulai, atau setidaknya harus ada yang memberikan kesan di sini, ya, memberikan kesan. Sama-sama tidak mau saling bicara, ya saling, ya salah satu memulai dalam kebaikan. Ya, doa itu kan yang paling sulit itu take off. Kalau pesawat itu kan mau terbang kan take off ya, harus ada tenaga keluar dulu. Ya, nah itu untuk mendamaikan hati kita, tempatkan dalam posisi itu dulu. Tempatkan dalam posisi ini amanah Allah, ini akan ditanya, jangan sampai jadi beban saat pulang. Sampaikan, tugasnya kan bukan untuk memastikan hasilnya akan begini, tidak. Kita itu ditugaskan untuk berikhtiar. Maka tugasnya apa sekarang? Bangun komunikasi dulu aja. Ya, sampaikan.
turunkan dulu tensinya, ya kan? Nah, kalau ada sesuatu yang salah, ya masuk maafnya dulu. Jangan masuk argumennya dulu. Kalau masuk argumennya ya lama itu, nggak akan saling bertahan. Kecuali sifat-sifat yang saling mengerti untuk saling mengedukasi. Suami, istri, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau masuk ke adab Quran, yang paling nyaman itu adalah sifat maafnya dulu. Wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha. Ini tahap kalau kemungkinan akan ada perselisihan, ya tahan dulu amarahnya supaya tidak terlalu memuncak, ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam dunia rumah tangga misalnya tiba-tiba terjadi KDRT kah atau ke anak kah atau bagaimanakah. Tahan dulu supaya emosi tidak memuncak pada diri sehingga bertindak yang anarkis. Tahan. Nah, setelah itu indah sekali ayatnya. Wal 'afina 'anil nas. Itu yang di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Nah, wal 'afina 'anil nas ini yang tidak mudah. Tahan dulu, maafkan dulu. Ya, setelah ada ruang untuk itu, ekspresikan. Ya, kalau anak ini dengan dunianya misalnya emosinya masih tinggi, sulit apa, masuk sebagai orang tua. Masuknya pakai bahasa hati, jangan pakai bahasa pikiran. Kalau pakai bahasa pikiran nantinya argumen. Ya, maka argue satu dengan yang lainnya. Ya, so Anda tidak mendapatkan solusi juga dari situ. Maka turunkan dulu, masuk dengan bahasa hati. Ya, sampaikan dulu. Mungkin wala afina 'anil nas, mulai dengan maaf dulu. Mama, papa misalnya, mohon maaf. Ya, kalau selama ini dari sejak mengandung engkau, ya. Nah ini dari sejak mengandung Ananda, mungkin dalam letih, dalam segala hal ada yang kurang berkenan, ya mungkin ada sesuatu yang tidak tepat. Dari sejak memberikan ASI mungkin tidak optimal, atau dari sejak merawat, lelah dan sebagainya tidak terperhatikan dengan baik. Masuk dulu ke situ. Sehingga anak juga walaupun dalam kondisi mungkin ada rasa-rasa emosi dan sebagainya, dan dia melihat kata-kata itu menyentuh kepada jiwa, dia akan merasakan tuh, karena bahasa Quran itu ke hati dulu. Ya, komunikasi orang tua ke anak itu jarang kepikiran dulu, ke hati dulu. Ya, even itu masalahnya besar untuk didiskusikan. Ya, saya ambil contoh misalnya dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, itu dibuka oleh Nabi Ibrahim dengan bunai dulu, ya bunayya, dia kan inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, ya bunayya, duhai nak yang papa sangat sayangi, gitu kan. Ya bunayya itu kan panggilan sayang, yang papa sayangi, ya papa perhatikan, papa cintai. Cinta dulu masuknya sehingga anak merasakan energi itu, frekuensi cintanya sudah hadir, gelombangnya pada dirinya itu, gelombang cintanya sampai, baru setelah itu pesannya masuk. Begitu pesannya masuk kan anaknya responnya luar biasa. Papa melihat di mimpi kok situasinya papa nyembeli kamu, gitu kan. Nah, bagaimana pendapat Ananda? Anaknya sudah matang, mengerti. Dia katakan, ya abati fa'al. Nah, jawabannya pakai abati. Abati itu kan perpaduan buya dengan abi, seperti sering kita bahas. Buyanya kasih sayang, ya kemudian abinya hormat. Demi hormat Nanda kepada papa dan sayang Nanda, kerjakan aja sekarang. Papa kan nabi, nah itu poinnya. Papa nabi, rasul. Dan mimpi seorang nabi, rasul itu pasti benar. Insya Allah papa dapati, saya termasuk orang sabar. Ini ujian itu kan. Ini ujian dalam kehidupan, itu luar biasa. Jadi masuk dengan kata-kata sayang dulu, kemudian juga cairkan dulu dengan sifat maaf yang bisa mengalir, dan ada masalah. Ya, dan Allah sudah tawarkan orang yang bisa demikian, memulai dengan itu semua, disediakan baginya surga seluas langit dan bumi dengan kelapangan hatinya. Dari kelapangan hati itu disiapkan surga yang seluas lapangan, ya, lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu setelah itu baru menyadari, ya, sadari bahwa nggak ada yang sempurna dalam hidup. Sepanjang bersikap diri sebagai manusia, pasti ada godaan-godaan yang mengantarkan manusia untuk berbuat salah. Dan berbahagianya, rahmat Allah yang luas itu menjadikan semua jenis kesalahan sepanjang hayat masih dikandung badan berpotensi terampuni dengan semua sifatnya. Ya, dari mulai salah ada sifat al-afu, dari mulai ada dosanya dzambun ada sifat ghafir, dari mulai dzunubun ada ghaffar, dari mulai ada zalimnya ada kemudian ghafur, dari mulai israf ada rahimnya. Ya, semua jenis akumulasi dosa, akumulasi dosa itu ada jalannya untuk kembali dan diberikan sifat Allah untuk mengampuni. Maka jalannya itu disebut dengan taubat. Ya, tempuh jalan taubatmu, tidak harus menempuh jalan ninjamu. Bikin quotes pagi ini. Ya, tempuh jalan taubatmu, tidak harus menempuh jalan ninjamu, gitu. Ya, untuk bertaubat tidak harus keras, gitu. Taubat itu ringan, hanya melunakkan hati dengan baik, lunakan dengan baik, dengan tenang, berpikir lebih jernih, gitu kan. Nah, setelah itu saya kira insya Allah pelan-pelan bertemu, ya, kunjungi, sudah cair demikian, ketemu,
Dan untuk ketemu itu ambil bahasa yang halus lagi. Ya, mama, papa tidak tahu kapan akan berpulang. Ya, tapi mudah-mudahan saat kembali kepada Allah sudah bisa ringan dibawa, membawa nama Ananda dalam kebaikan, dan hisabnya juga mudah dipertanggungjawabkan. Gitu kan? Nah, mungkin kalau cara ini belum dipandang elok oleh Ananda untuk bisa kita saling duduk bersama, ya mungkin juga mendapatkan maaf dari Ananda, coba ditunjukkan kepada mama papa dengan cara apa ya mama papa mesti bersikap. Itu setidaknya dia diam baca itu bisa nangis. Ya mungkin butuh waktu tapi mungkin gak lama dia akan jawab tuh WA-nya untuk ketemu dia dan sebagainya dan seterusnya. Atau mungkin dia bahkan akan terdorong untuk meminta maaf juga yang sama-sama mengakhiri segala hal yang mungkin pernah terjadi. Ya, itu kadang tidak mudah untuk dilakukan tapi sesuatu yang sesungguhnya juga ya tidak sulit untuk mengondisikan itu semua berada dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik juga untuk kita semua di semua dimensi kehidupan. Kadang kan kompleksitasnya bisa lebih luas. Ada konteksnya kehidupan bermasyarakat sebelum menyebar ya, dan tahan tuh. Yang paling berbahaya itu kadang-kadang mohon izin saya nasihati sedikit untuk diri saya dan kita semua. Hati-hati karena sekarang dunianya serba terbuka, aksesnya juga luar biasa, komunikasinya bisa lebih luas. Kadang-kadang persoalan hanya dengan personal ya. Ya, satu dengan dua yang in person ketemu itu selesai, ya karena terbawa terakumulasi, setannya masuk di situ, obrolin sana sini. Ya. Nah, biasanya yang repot yang seperti itu tuh. Ya, Nabi berikan satu rumus, kalau ada satu aktivitas yang mungkin selisih paham, jangan diungkap keluar, apalagi di keluarga tuh. Tahan dulu. Jadi kalau kita konsultasi pada sosok yang memang pencerah, pemberi solusi dan amanah, ya kan? Poinnya itu. Nah, jadi yang paling menarik, bahkan kalau masalahnya malam, sepanjang pagi yang nggak diungkap, Allah tutup tuh sampai dengan kiamat, dan potensi selesainya juga bisa diminimalisir, dilokalisasi di situ aja gitu. Jadi kalau di rumah antara suami istri aja, sepanjang nggak dibuka keluar. Problemnya sekarang curhat. Nah ini problemnya nih. Ya begitu curhat terbuka, ini nanti yang dua ini masalahnya selesai, yang curhatnya susah kembali untuk menariknya. Nah sekarang seringkali terjadi dinamikanya adalah, nah yang satu juga curhat, yang lain juga curhat. Ini problemnya. Apalagi yang jadi persoalan paling akumulatif adalah ketika yang bersalah ini, ya gengsi untuk meminta maaf, dia memendam, tapi juga, nah ini menularkan persoalannya kepada orang lain untuk mencari dukungan. Ini problemnya nih. Ya, dan merubah, memanipulasi pada akhirnya. Ya, akhirnya ini begini, ini begitu, si fulan kelihatannya ideal tapi juga dia berpotensi salah, dia kan manusia juga misal gitu kan. Terus cari ini akumulasinya sana sini sehingga ya meraih dosa jamaah tuh. Dikumpulkan ini untuk membangun persepsi. Yang jadi problem adalah ketika B-nya sudah cair, ini akan sulit kembali untuk diperbaiki karena menarik kata-kata yang sudah keluar itu nggak mudah. Ya, prestisenya akan dipertahankan karena sudah banyak menyebar tuh. Ini problem sangat besar. Akhirnya dia capek sendiri tuh ngondisikan ini, ngondisikan itu. Yang paling berbahaya adalah akumulasi sifat keburukan yang sudah muncul di situ. Makanya saya harapkan kalau ada persoalan itu ya dilokalisir tuh. Ya, diselesaikan khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga semacam ini sehingga nggak kemana-mana. Ya, sekarang musim konten tuh. Yang paling repot kan gitu, termanfaatkan medianya juga salah juga gitu. Ya, melihat itu sebagai peluang. Ya, untuk bisa mengoptimalkan kontennya sehingga meraih subscriber, meraih viewers dan sebagainya dan seterusnya. Ini problemnya ya. Bad news is a good news. Nah, ini prinsip yang harus dirubah. Good news is good news. Good is good. Ya baik, jelek ya jelek dia. Yang baik, take it, yang buruk ya leave it, tinggalkan. Kan dalam Islam begitu. Jangan menjadikan konten yang jelek dikemas sehingga dengan persepsi materialistik dilihat sebagai sesuatu yang bagus. Akhirnya dibikin, diramein, diviralkan. Tujuannya mencari dunia, nggak berkah Anda begitu hidup tuh. Nggak berkah demi Allah. Anda mendapatkan sesuatu ya dari mohon maaf dari penderitaan orang lain. Ya sama saja dengan nginjak orang untuk mendapatkan sesuatu materi gitu kan. Ya, harusnya kan dibantu cari solusi. Cari solusi dengan cara yang baik, difasilitasi. Nah, sekarang kita sering dapatkan nih persoalan si fulana. Ya masalahnya di rumah dia tapi kemana-mana jadi rame, bikin infotainment, kontennya begini, begitu sehingga persoalan yang kecil menjadi besar. Ya, dan yang paling unik lagi, ya sekarang netizennya sibuk sendiri, yang punya masalah orang lain yang komen siapa gitu kan.
Ya, sampai lupa anaknya belum mandi, belum apa, dia belum diurusin, malah ngurusin persoalan orang lain. Nah, ini juga kita kembalikan untuk menata diri masing-masing. Ya, ini dalam konteks menjawab ya, dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua dan saling mendoakan dalam kebaikan. Saya kira itu 3 bagian yang telah dipecah, puzzle-nya telah disambungkan. Jadi di sini pertama posisikan dulu ya, menempatkan relasi sebagai relasi amanah yang kelak nanti titipan ini akan menjadi milik bersama, berbahagia bersama saat di akhirat. Yang kedua membangun komunikasi dengan saling memaafkan dengan bahasa hati, dan yang ketiga mewujudkan itu semua dalam pertemuan yang mendewasakan, mencerahkan, yang dengan itu ditumpahkan semua jenis perasaan hati itu ya untuk persiapan pulang, ya bukan untuk mempertahankan egosentrisnya masing-masing. Wallahu taala a'lam bissawab.